Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Abu Bakar? Kenapa setiap Rasulullah berpergian, setiap Rasulullah safar ke suatu daerah, tak pernah lupa Nabi mengajak Abu Bakar? Karena perjuangan Abu Bakar di awal-awal dakwahnya agama Islam sangat besar. Lihatlah ketika Umar bin Hisham yakni Abu Jahal mengadakan rapat di Darun Nadwah. Agenda rapat tersebut bagaimana caranya Muhammad mati, bagaimana caranya Muhammad dibunuh. Sebelumnya pamannya Abu Lahab telah membujuk, wahai keponakanku, tinggalkan dakwah ini, mari ikut agama nenek moyangmu. Apa kata Rasulullah? Wallahi ammi law wada'at syamsa fi yamini wal qamara fi asari ala an atruka hadzal amra ma taraktuh. Demi Allah wahai paman, walau diletakkan matahari pada tangan kananku, bulan pada tangan kiriku, takkan kutinggalkan perintah Allah untuk berdakwah ini. Ketika sudah dibujuk tak mempan, dibujuk dengan harta, tahta, jabatan dan wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempan dengan bujukan itu. Akhirnya dibuatlah rapat oleh Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tak ada seorang pun pendukung Nabi Muhammad yang mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, untuk memata-matai. Ketika sudah siap agenda rapat yang diadakan pada hari Kamis, kemudian langsung malaikat Jibril mengkabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, nanti malam hijrah." "Baik, wahai malaikat Jibril." Langsung Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar hijrah. "Abu Bakar, nanti malam kita hijrah." Tak berpikir lama, tanpa berpikir anak istri serta rumahnya dan keluarganya bahkan, Abu Bakar langsung menjawab, "Siap ya Rasulullah." Beginilah pengorbanan Abu Bakar. Berada di gua Tsur, berada di gua di Gunung Tsur. Rasulullah juga bersama Abu Bakar. Ketika berada di depan pintu gua, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku masuk duluan. Biarkan aku mengecek, mana tahu di dalam ada binatang yang membahayakan. Setidaknya dia tidak menyakitimu ya Rasulullah." Setelah selesai dicek semuanya, barulah Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam. Tidur 3 hari 3 malam di dalam gua. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar beralaskan tanah, berdindingkan batu di dalam gua yang gelap gulita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat tengah tidur, datang seekor kalajengking yang menggigit kakinya Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar menahan sakit. Kenapa Abu Bakar menahan? Karena agar tidak terbangun Nabi Muhammad dari tidurnya. Dikhawatirkan oleh Abu Bakar, jika kakinya itu bergerak, Nabi Muhammad akan tidur. Dia tidak mau Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Sebegitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Tatkala sudah tidak sanggup ditahan, ternyata tetesan air mata Abu Bakar jatuh ke atas pipinya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal masuk ke dalam agama Islam? Apakah engkau menyesal ikut denganku hijrah ke Madinah? Apakah engkau menyesal meninggalkan anak dan istrimu?" Apa kata Abu Bakar? "Tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku tidak sanggup lagi menahan rasa sakit kakiku yang digigit oleh kalajengking." "Kenapa engkau tidak berkata dari tadi wahai Abu Bakar?" "Aku tidak mau mengganggu. Aku tidak mau mengganggu tidurmu ya Rasulullah." Ketika sudah hendak sampai ke Madinah, singgahlah Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu peternakan kambing.
kambing yang dimiliki oleh seorang pengembala yang lama sudah tidak memiliki banyak susu, kering, musim kering. Ketika Rasulullah bacakan doa kepada kambing tersebut, seketika banyak susu yang keluar dari kambing-kambing tersebut. Kemudian Abu Bakar menahan air susu kambing di cangkir. Kemudian Abu Bakar ngelap, dibersihkan bawah cangkir tersebut agar tidak ada debu yang terkena Rasulullah. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Kemudian diberikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah meminum susu tersebut, apa kata Abu Bakar? Syaraban nabiyyu hatta irtawaitu. Sungguh aku telah melihat Nabi minum sehingga dahagaku terasa lega. Begitulah tingkat sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah memiliki tingkatan yang bisa merasakan tenggorokannya Rasulullah. Kenapa? Karena dari awal sahabat yang pertama masuk ke dalam Islam adalah Abu Bakar Siddiq karamallahu wajhah. Seluruh harta, waktu, diri, semua dikorbankan oleh Abu Bakar untuk membela agama Islam, agama yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Maka jika ada orang yang menjelek-jelekkan Abu Bakar, menjelek-jelekkan Umar, menjelek-jelekkan Utsman dan menjelekkan Ali radhiyallahu taala anhum, maka ini adalah suatu kaum yang sesat, suatu kaum yang tidak menghargai perjuangan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan, jangan kalian hina sahabat-sahabatku ini. Sesungguhnya amalan kalian bahkan tidak bisa menandingi satu mudnya amalan para sahabatku. Tidak bisa menandingi satu mudnya perjuangan para sahabatku tatkala dulu mendakwahkan agama Islam. Semoga kita bisa menginspirasikan sahabat-sahabat kita agar senantiasa mencintai dan menyayangi Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.